Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ada manusia ibadahnya nempel di langit sekalian, mendengar nama Nabi disebut, mereka diam, tidak menjawab, tidak mungkin akan bisa mendapatkan bau wanginya surga. Percaya? Percaya? Biar ada orang sholatnya banyak, puasanya banyak, amal ibadahnya banyak, nempel di langit sekalian, tapi mendengar nama Nabi disebut diam, tidak menjawab, tidak berselawat kepada Rasulullah, maka orang itu tidak akan mungkin berjumpa dengan baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak percaya? Berarti selawat penting atau tidak penting? Penting. Surga diharamkan buat siapapun. Tidak akan terjadi satupun manusia dapat menyentuh surga, apalagi menyentuh baunya surga, nggak akan dapat, terkecuali orang-orang yang mendapat tiket, mendapat izin dari baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah bersumpah mengatakan wa'izati wa jalali law atawni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab ma fatahtu lahum hatta yadkhuluhal fakka ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah bersumpah mengatakan, demi kemuliaanku dan demi keanggunganku, seandainya manusia hendak datang kepadaku lewat jalan mana saja, lewat pintu mana saja, tidak akan aku buka, terkecuali manusia itu mengikuti jejak langkah daripada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu maksudnya Bu? Bu, paham napa mboten? Pun bahasa Jawa mawon nggih Bu nggih. Tapi kula tiyang Tegal niku bahasane kasar Pak. Mboten napa nggih Bu nggih? Apa artosipun? Panjenengan nyuwun maring Gusti Allah mboten bakal dipun paringi. Panjenengan jerit maring Gusti Allah mboten bakal dimirengaken nek terkecuali panjenengan niku nyebut asma ingkang mulia, asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dengan Nabi Adam? Ibu-ibu sudah kenal dengan Nabi Adam? Kenal atau belum? Itu sing teng pojok kok kan yang kenal-kenalan teng pundi niku. Nabi Adam pernah merunduk selama 300 tahun. Berapa tahun, Bu? 300 tahun Nabi Allah Adam merunduk karena takutnya dengan siksa Allah, takutnya dengan ancaman Allah, takutnya dengan azabullah. Apa yang dilakukan oleh Adam? Khuldi. Apa makna daripada khuldi? Penyentuhan antara Adam dan Hawa sebelum ada tali pernikahan. Ini yang disebut khuldi. Paham? Jelas? Oh, laki-laki tidak boleh mencolek perempuan, perempuan juga tidak boleh mencolek laki-laki. Peraturan ini sudah ada semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, "Ma ya Adam, wahai Adam, stop dulu, jangan engkau sentuh Hawa sebelum dinikah. Jangan engkau sentuh Hawa sebelum diberi mas kawin. Jangan engkau sentuh Hawa sebelum disahkan." Nah, ini yang namanya khuldi. Kenapa Adam merunduk 300 tahun begitu takutnya dengan siksa Allah? Adam tahu betapa dahsyatnya neraka jahanam yang telah diciptakan oleh Allah berkedalaman 70 tahun. Bu, neraka niku jerone niku 7 tahun, Bu. Nek wonten tiyang kepleset saking teng Siratul Mustaqim pleset niku mboten langsung kedebur, pleset kluwang, kluwing, suwene sampai 7 tahun sampai enten suara. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Adam begitu takutnya dengan siksa Allah, hanya menyolek perempuan, hanya menyentuh perempuan, merunduk 300 tahun. Coba Habib mau tanya, kalau kira-kira pemuda di desa ini habis nyolek perempuan temungkul napa mboten? Temungkul napa mboten? Ngecicil malah. Durung-durung neraka soalnya. Betul. Betul. Adam berani mengangkat mata dan kepalanya setelah ingat dengan nama yang mulia, nama yang agung, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam mengatakan, "Ya Rabb, bihaqqi Muhammadin illa ghafartalli." Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad, maka berikanlah aku ampunan.
Allah pura-pura bertanya, wa ma Muhammad, siapa Muhammad itu? Kaifa arafta Muhammad, bagaimana ente tahu Muhammad? Adam, dari mana ente tahu Muhammad? Ya Rob, sewaktu aku di dalam surga, aku melihat di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin itu pasti manusia yang paling dekat dengan engkau, manusia yang paling engkau cintai. Benar Adam, aku beri kamu ampunan karena kamu menyebut nama yang mulia, nama kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Adam sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, untuk selanjutnya bagaimana agar aku disahkan menikah bersama Hawa? Allah langsung mengajarkan kepada Adam, mengatakan, "Tusolli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Adam, berilah salawat untuk kekasihku Muhammad sebagai mas pernikahanmu menikah bersama Hawa. Maka Adam menikah dengan Hawa, mas kawinnya membaca salawat 18 kali kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sholawat mulia napa mboten Bu? Saya napa mboten? Nek saya umpamane dipun ulangi malih nggih ping sedoso mawon supados kula lan panjenengan sami dosane diicalaken dening Gusti Allah taala, dihangusaken dening Gusti Allah taala. Allahumma saged napa mboten? Tapi ingkang semangat nggih Pak nggih. Kali dipuniati ben supados kula lan panjenengan sami keluarga kita sedaya, khususnya keluarga besar Bapak Haji Manfaat bersama istri, bersama anak-anaknya, keluarganya semua yang hadir di sini beserta keluarganya semua keluar dari tempat ini mendapatkan nasib yang baik di dunia dan di akhirat. Amin. Dijauhkan daripada segala keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Amin. Dihilangkan penyakitnya menjadi sehat walafiat. Amin. Dihilangkan penderitaannya diganti dengan kebahagiaan. Amin. Diganti kesusahannya, dihapuskan kesusahannya dan diganti dengan kebahagiaan, kesenangan dan sa'adah di dunia wal akhirah. Allahumma. Bersatu apa mboten? Yakin apa mboten? Kita nono sampeyan kabeh sing biasane golek duwite kangelan wangsul saka peringatan niki Maulid niki ndalu sak menika menjang mulai rezekine pirang-pirang. Amin. Yang belum mantu cepat mantu, amin. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, amin. Yang sudah kawin bisa doakan supaya anaknya banyak, rezekinya banyak, amin. Jangan kawin lagi, siapa yang mau kawin lagi? Bu, kalau mau sanjang kawin lagi itu bapak itu. Salawat, siap. Sambil diniati agar kita semua keluar dari tempat ini, mulai detik ini, mulai jam ini, mendapatkan nasib yang baik, segala yang diinginkannya Allah kabulkan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin. Kok meleret malih? Kok ngoten? Kula sampun sanjang wau ping sedoso. Kula nyebutaken Sayyidil Mursalin yen niku asmanipun Kanjeng. Asmane Kanjeng Nabi meniku jumlahe wonten 200 setunggal asma. Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa Khatamin Nabiyyin, Imamir Rahmah dan lain sebagainya. Ping sedoso Bu. Nggih napa mboten? Semangat napa mboten? Semangat napa mboten? Awas, kula sampun sanjang semangat ngantos ping 7 langkung nggih Pak nggih. Nggih napa mboten? Terus ibu-ibu kok tetep mboten semangat, kula dongaaken jalure kawin malih. Selawat napa mboten? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa Khatamin Nabiyyin, Imamir Rahmah, An-Nabiyil Ummi, Al-Hashimi, Al-Quraisi, Al-Arabi, Al-Madani, Sahibun Nasihan, Wabni Dhabihan, Wajadi Sabihan, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, untung teman panjenengan sami wonten dalu samenika hadir dalam acara yang baik, acara yang mulia, dihanguskan dosa dan salahnya, keluar dari tempat ini, insya Allah kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kenapa? Berkah
tujuan kita yang baik. Betul. Apa tujuan kita? Memperingati sekaligus mensyukuri atas kelahiran seorang manusia yang paling termulia, yang paling banyak berjasa di dalam kehidupan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jauh sebelumnya Allah sudah mengatakan kepada para nabi. Salah satunya kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, amin bi Muhammad. Wahai Isa, berimanlah engkau kepada Nabi Muhammad. Wa mur alaihim, maksudnya perintahkan kepada para umatmu wahai Isa untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falolla Muhammad ma khalaqtu Adama walal janna walan nar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata Allah, tidak akan aku ciptakan Adam, surga maupun neraka. Semua yang diciptakan di atas jagat raya ini semuanya semata-mata karena nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata bumi bisa bertengkar dengan langit, akan bertengkar karena berebut ingin memperoleh berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi mengatakan saat beliau lahir, apa yang dikatakan oleh bumi? Muhammadun li anni wa tunnuhu wa maskanu. Nabi Muhammad adalah milikku, sebab aku adalah tempat lahirnya Nabi dan tempat duduknya Nabi Muhammad. Maka Buruk mengatakan Muhammadun li, Nabi Muhammad adalah milikku li anni markabuhu, sebab aku adalah kendaraan yang akan dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aras juga mengatakan Muhammadun li anni maqumuhul mahmuda. Nabi Muhammad adalah milikku sebab aku adalah tempatnya yang paling termulia. Ternyata bukan makhluk saja yang berebut ingin berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengatakan kalimat seperti yang diberikan kepada Rasulullah. Allah sampai mengatakan Muhammadun li, Muhammad adalah milikku, kata Allah, li anni habibuhu, sebab aku adalah kekasih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mestinya Allah mengatakan li annahu habibi, karena dia adalah kekasihku? Mestinya Allah mengatakan karena dia adalah kekasihku, tapi Allah tidak mengatakan li anni habibuhu, sebab aku adalah kekasih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa habibi. Ini kedudukan yang amat mulia baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi Allah telah ciptakan. Tidak ada di dalam Al-Qur'an nabi yang diundang atau disebut bersama gelarnya yang mulia terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil Nabi Adam cukup dengan namanya saja, ya Adam, Nuh ya Nuh, Zakaria Zakaria. Buka Al-Qur'an dari juz awal sampai juz akhir. Allah nggak pernah memanggil Nabi dengan namanya saja, selalu ada gelarnya, ya Muhammad Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Ini tanda keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dun. Janganlah sekali-kali kamu memanggil nabi dengan namanya saja Muhammad, tidak diperbolehkan. Ini surat An-Nur ayat, bukan komik, bukan koran. Betul? Betul. Maka kalau ada orang bilang anti Sayyidina, saya katakan itu orang sinting. Betul. Foto orang yang sudah mata hatinya buta. Allah sudah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Mereka bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan jangankan orang Islam, jangankan orang kafir yang kalau mereka berbuat baik tidak akan didengar oleh Allah, mereka berbuat sedekah pun tidak bakal diterima oleh Allah. Tapi ada orang kafir dimuliakan oleh Allah sampai mendapatkan nikmat dari surga, ibu jarinya keluar air susu. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kafir, tapi Abu Lahab tidak disiksa setiap hari Senin. Dalam kuburan mendapatkan nikmat dari Allah, ibu jarinya keluar air susu, bahkan bisa menuntun saudaranya masuk Islam. Abbas radhiyallahu anhu masuk Islam berkah tuntunan Abu Lahab dari dalam kuburan karena bermimpi. Apa yang diberbuat Abu Lahab sampai mendapatkan prioritas dari Allah?
Maka sejumlah para habaib, para ulama tidak berani membaca tabbat yada abil lahab wa tabba pada setiap hari Senin, karena pada hari Senin Abu Lahab tengah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hanya Senin. Tapi selain Senin tetap kita baca karena itu ayatnya Allah. Betul. Betul. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab pada saat hidupnya, seiring dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangga, seneng, maka keluarkan onta-ontanya, keluarkan kambing-kambingnya, dipotong, mengadakan pesta besar, padahal pestanya secara jahiliyah. Budaknya yang memberi kabar dimerdekakan untuk menyusul Nabi, dibalas dening Kanjeng Nabi, padahal tiang kafir apa maning tiang Islam. Abu Lahab niku tiang aduh, gimana mboten? Kalau pada cerita tiang Berekar mawon tiang Tegal, angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Wonten Cina Bu. Cina paham napa mboten? Sing atus napa? Ya, wis ana sing sanjang sipit, ana sing sanjang ora sunat ya Allah. Ada Cina Konghucu. Dia aktif di kelenteng. Tapi kalau dengar ada peringatan Maulid di mana saja dia datang kasih uang, dia datang kasih uang. Cina Pak. Setiap mendengar ada peringatan Maulid dia keluarkan uangnya dari lemari. Nih uang buat Mauludan, nih uang buat Mauludan, di musola, di masjid, di mana-mana. Dia tidak pernah sayang-sayang dengan uang untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai bertahun-tahun. Dalam hati sampai heran, ya Allah. Iki Cina model apa wong Cina kok kelenteng kok gelem molutan ya. Dengar, tahu-tahu Cina itu kecelakaan di satu desa. Di desa Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tabrakan mobilnya remuk, si Cina itu remuk. Sampai 2 hari itu jenazah nggak ada yang nyari. Kemudian orang di kampung itu pikir ini jenazah siapa, sampai 2 hari nggak ada yang cari. Akhirnya digotong rame-rame, taruh di masjid, disolati sama orang satu masjid sampai masjidnya penuh, masjidnya luber. Untung napa mboten? Ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampun dawuh, nek wonten jenazah disolati lebih dari 4 baris maka dijamin masuk surga. Berarti Cina niku mlebu surga napa mboten? Ya Allah, untung temen lah wong Cina boleng kok disolati wong sama masjid niki. Untung napa mboten? Berkah apa? Oh, cinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang pun seminggu nembek wonten berita. Hei sederek, ingetan apa mboten? Napa? Sing kula wingi kula panjenengan sami nyolati jenazah niku ternyata bukan orang Islam. Opo? Tiyang kafir niku Cina mboten sunat. Loh, kula mun sampun salat napa saged dicabut malih salate. Untung napa mboten? Berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sami kepengen selamat napa mboten? Kepengen bahagia napa mboten? Kepengen berjumpa dengan Nabi napa mboten? Arep ngolet sedulur, arep ngolet mantu, mau pilih lurah, mau pilih camat, mau pilih presiden, mau pilih bupati sekalian. Ciri-cirinya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Punya mantu nggak mau muludan, cepat ganti mantu. Amin. Cepat napa mboten? Sing jawab loro tok. Alhamdulillah, ini Bapak Lurahnya bukan cinta lagi kepada maulud, mengadakan maulud. Insya Allah jadi Pak Lurah seumur hidup. Amin. Gimana Mbak? Ada camat dipanggil maulud nggak mau datang, pecat ganti camat. Amin. Bupati, wali kota, presiden sekalian tidak cinta maulud, turunkan ganti presiden, karena bumi kita, bumi Indonesia adalah bumi ahli sunnah wal. Betul. Jujur atau tidak kalian? Pertama ada Islam di Indonesia, jujur saja. Wali Songo apa Islam jenggot? Wali Songo apa Islam yang celananya komprang-komprang? Sudah, maka itu tidak usah bikin macam-macam Islam. Islam dari dulu satu, ahli sunnah wal jamaah. Kita ikut dengan Wali Songo, pasti selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Inggih napa mboten? Selamat napa mboten? Sudah, yang penting ahli sunnah wal jamaah.
Wali Songo itu ahli agama, dari lahir sampai wafatnya ahli agama, betul. Tidak mencari kekayaan, tidak mencari harta. Apa kita pernah dengar ini ada sawah sekian hektar peninggalan Sunan Kudus? Ada? Ini ada gedung peninggalan Sunan Muria? Ada? Paling kuburan sama masjid itu tandanya hatinya mukhlis lillahi ta'ala. Nggih napa mboten? Ikuti Wali Songo, pasti selamat dunia dan akhirat. Betul. Cinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta zikir, cinta manaqib yang diajarkan Wali Songo, semuanya akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma nggih napa mboten? Panjenengan sami kula pun paham. Memang kula niku waktu nggih ningali panjenengan sami, ya Allah seneng temen niki ningali wajah-wajahku, wajah-wajah ahli swarga kabeh. Allahumma. Sebab napa raine seger-seger. Nggih napa mboten? Nek tiyang ahli sunnah wal jamaah khususipun nahdiyin nggih niku raine seger-seger. Tapi coba bangsa Ahmadiyah, LDI, Islam sing komprang-komprang sing ora seneng tahlil, ora seneng maulid, raine pucet-pucet sebab ora tau medang wae. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ahli sunnah tahlilan, medang, mauludan, rajaban, manakiban, liyane ahli sunnah pucet nang dunyane wis tinggal mati Pak. Bener mboten? Percaya. Ahli sunnah wal jamaah pegang pasti selamat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma. Ya. Jangan mengatakan bid'ah apa? Ngerti bid'ah apa enggak? Rasulullah di dalam Al-Qur'an disebutkan sama Allah bukan al-uswah tapi uswatun hasanah. Allah tahu bahwa akan terjadi pada umatnya tidak yang selalu diajarkan oleh Nabi. Betul. Seandainya pakai kalimat al-uswah, berarti apa yang dikerjakan oleh Nabi harus dikerjakan oleh umatnya. Nabi istrinya 9, umatnya harus 9 umpamanya. Nabi sholatnya 100 rakaat, umatnya harus 100 rakaat. Kalau pakai al-uswah, tapi kan uswatun hasanah, maka itu adanya bid'ah, ya bener bid'ah hasanah. Gini apa mboten? Nggih, nek orang ngerti tulung ojo ngomong. Gini apa mboten? Bikin nabi baru. Ahmad Musaddiq, Nizar Ghulam Ahmad, daerah Tegal ada lagi. Siapa namanya? 7 rumah kena. Di Rasulullah, tukang ngojek jadi nabi. La ilaha illallah Muhammad. Gila nama buatan itu. Ya Allah. Lagi daerah Tegal juga. Ya. Ada lagi sholat, dia bikin nabi baru lagi. Berjamaah kalau sholat bertelanjang bulat sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Betul. Saya ngomong wallahi wa rasulihi kejadian di daerah Tegal. Di daerah boleh dicatat desanya. Nama desanya Desa Duku Tengah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Nggak tahu berapa rumah itu terjadi. Mereka kalau sholat berjamaah, tahu-tahu yang ngintip anak kecil. Ini ada orang sholat berjamaah banyak banget, dia pakai bis, dia pada turun dari bis. Yang tua, yang muda, yang gadis, yang bujangan. Tahu-tahu kedabelan buta biar Pak. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad. Ini terjadi, sudah ditangani sudah, tapi belum tuntas. Karena mereka masih kuat-kuat begitu, ngumpet-ngumpet begitu. Naudzubillah min dzalik. Kita cinta kepada Wali Songo, kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah wajib. Wajib napa mboten? Di dalam sholat kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Andai kata kalimat wa ala ali tidak dibaca di dalam sholat, sholatnya tidak sah. Betul. Sholatnya tidak bakal diterima. Betul. Siapa wa ala ali? Wali Songo wa ala ali. Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk wa ala ali. Para habaib, para sayyid itu yang disebut wa ala ali, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Bu? Paham? Ya Allah, jangan sampai kita keliru. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Saudara kita yang hidup, saudara, yang mati pun saudara. Kita berkumpul yang semacam ini langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kok untung temen tiang Islam? Ya, yang Islam tingkang ikut dengan Nabi sebenar-benarnya, itulah yang paling untung. Umatnya Nabi adalah umat yang paling terutama. Keturunan Nabi keturunan yang paling terutama. Nggih napa mboten? Umatnya Nabi umat yang paling luar biasa, Pak. Hanya duduk semacam ini dosanya hilang. Allahumma. Percaya atau tidak? Nanti saya terangkan.
Keturunan Rasul yang paling mulia. Buktinya nanti pada suatu hari akan datang seseorang bernama Imam Mahdi. Betul. Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah. Keluar dari darah dagingnya Habaib. Keluar. Namanya Mahdi. Ya. Dia akan bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa adalah nabi dan rasul. Imam Mahdi bukan nabi, bukan rasul. Habaib, keluar dari keturunan Rasulullah. Tetapi setelah sholat bersama, siapa yang jadi imam? Imam Mahdi. Ini tanda kemuliaan anak cucu Nabi adalah termulia, dan para umatnya Nabi pun paling termulia. Segala-galanya yang berhubungan dengan Nabi yang paling mulia. Allahumma ini nama mboten. Bu, selawat saya nama mboten. Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam telah saya terangkan. Malaikat Jibril telah saya terangkan. Malaikat Israil alaihi salatu wassalam, si tukang pencabut roh. Sampeyan kenal napa dereng? Pengen kenal kapan? Yo Allah. Saya bayangkan orang pasang koyo aja di kening ya, baru 10 menit kita tarik koyonya, rambutnya ke bawah, pedesnya bukan main. Bagaimana roh itu sudah nempel sama jasad puluhan tahun, ditarik, dikletek, kayak apa sakitnya? Apa kata Nabi Idris? Sakitnya seperti itu apa namanya, kambing dikletek kulitnya 1000 kali dalam keadaan hidup. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Apa kata Nabi? Talasmiya berbabisef, seperti 300 dipukul dengan pedang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang ahli salawat apa? Kata Israil, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marrat ana abditu ruhahu kama qabatu arwahul anbiya alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, barang siapa yang mau bersolawat untukmu sehari 10 kali saja, aku janji akan cabut roh orang itu besok di hari kiamat. Ya? Seperti aku mencabut rohnya para nabi. Allahumma. Berarti selawat saya napa mboten? Mulia napa mboten? Nek mulia kula badhe taken, selawat nek umpamane dibandingaken kali dunya saisine saya pundi? Saya pundi, Bu? Niku sanjange tekan ati napa teng lambe mawon? Allahumma. Coba saumpamane Habibe badhe nglamar anake panjenengan, tapi mboten bakat arto niki badhe selawatan mawon ditampi napa mboten? Ditampi napa mboten? Badah lare napa mboten jono? Sing sanjang sing ora badah lare kok ditampi. Pokoke selawat Allahumma. Cinta kepada para kiai, para ulama ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu. Orang Islam berkumpul yang semacam ini saja, apa kata Rasulullah? Julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamasqala ma wala taktub harfan khairul laka min itqi al-firqabah. Kalian kamu duduk 1 jam, tidak usah membawa pulpen, tidak usah menulis sehuruf pun, adalah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Allahumma. Wassalamuka alal alim. Kalian bersalaman dengan orang alim. Kamu bersalaman dengan orang alim, menjawab salamnya orang alim, atau uluk salam dengan orang alim, atau mencium tangannya orang alim. Apa kata Nabi? Khairul laka min ibadati alfi sanah. Adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Allahumma. Dosane hancur napa mboten? Hancur napa mboten? Angsal ganjaran kok ngungkuli ibadah 1000 tahun. Umur kula panjenengan sami pinten 300 kali atus. Lawang 20 mawon mambu kuburan kok ya. Nggih napa mboten? Berarti perkumpulan yang semacam ini baik atau tidak? Mulia atau tidak? Hancur dosa-dosanya. Yang begini-begini saja masih banyak orang yang sudah tidak senang dengan perkumpulan semacam ini. Banyak orang memutuskan tali silaturahmi, betul. Banyak orang tidak senang sama silaturahmi, betul. Makanya ini zaman-zaman rusak. Kecelakaan banyak, kebanjiran, musibah, tanah longsor disebabkan karena silaturahmi sudah mulai berkurang. Gelem silaturahmi pisan kala mawi HP, SMS. Minal aidin yubib minal aidin gasmu minal aidin. Minal aidin SMS. Ya Allah.
Ingkang dosane ical nalika tangan ketemu tangan, wajah ketemu wajah, salam ketemu salam. Bukan SMS goblok. Ya Allah. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Ya Allah, silaturahmi telah diputuskan. Selamatan sudah mulai kurang. Tasakuran kumpul yang semacam ini sudah mulai jarang. Betul. Belum selamatan pisan kala modele saniki malah nganggo berkat mentah. Ngono mboten. Kata nama mboten teng mriki. Yo Allah, anake pating trempel teng pinggir lawang. Bapake badhe pundi Pak tahlilan. Angsal berkat yo angsal mesti lho kon mboten angsal. Barang balik muli dibuka berkate apa? Indomie mentah nduk mentah la ilaha illallah Muhammad rasul. Panjenengan purun mlebet swarga ngliwet piyambak. Ya Allah. Bu, ngiris cabenya pahala, ngiris bawangnya pahala, amin. Dulu waktu Habib kecil kalau dengar namanya berkat ya komplit. Ada serundengnya, ada telurnya sudah matang, betul. Ikannya sudah matang, betul. Nah sekarang berkat sudah pakai berkat mentah, Indomie mentah, pakai telur mentah. Ini tahun sekarang, mungkin tahun depan lebih maju lagi pakai cek satu-satu udah. Ya, walimahan dapatnya cek ya Allah. Ma'udzubillah min ini hati-hati ini zaman sudah ngeri. Dekati para ulama. Kita dosanya banyak, kesalahannya banyak, tapi cinta kepada para ulama insya Allah suatu saat akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kita semua besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, disidang oleh Allah. Kita di dunia dipanggil sama kelurahan saja sudah takut. Dipanggil sama kantor polisi sudah ndrok-ndrok. Betul. Bangun dari kuburan dipanggil sama Allah, wa uridu ila rabbika sofa, dan manusia akan dihadapkan kepada Allah dengan cara berbaris runtung satu-satu menghadap kepada Allah. Saking banyaknya manusia kita akan dikumpulkan di padang mahsyar yang panasnya bukan main, matahari akan diturunkan di atas kepala manusia. Berapa tahun kita semua akan dijemur di matahari di padang mahsyar? 50.000 tahun. Sampun siap no bedereng. Sampun siap no bedereng. Terus siapa kapan? Ya Allah. Giliran kula panjenengan sami dipun undang dening Gusti Allah arep dipun takeni salate, wallahu a'lam. Sebab salat kula panjenengan sami mboten kados salate Kanjeng Nabi insanul kamil, manusia sempurna. Nabi maksum, nggak pernah berbuat salah. Nabi nggak pernah berbuat dosa. Tapi Nabi sholatnya nggak pernah kurang dari 100 rakaat sehari. Sampai tengguleng ngapal batu ngapal. Kanjeng Nabi nggak punya dosa, sholatnya 100 rakaat. Kita sholatnya seperti itu. Seperti itu. Ya Allah. Nabi nggak punya dosa, nggak punya salah, tapi Nabi tiap malam mencucurkan air mata di hadapan Allah, tiap malam bertobat di hadapan Allah, tiap malam beristighfar di hadapan Allah. Tobatnya Nabi tiap malam nggak pernah kurang dari 100 tobat, padahal tidak punya salah, tidak punya dosa. Tobatnya ping 100 Kanjeng Nabi, padahal mboten ada salah, mboten ada dosa. Kula panjenengan sami ingkang saleh kata dosane kata nek ndalu kaya niku napa mboten? Kaya niku napa mboten? Ringkel. Nggih. Nggih. Oh. Pak, kula panjenengan sami nek teng griya wonten kaca tulis gajanan niku nyawang raine piyambak, nyawang awake piyambak. Niki kula panjenengan sami niki nek disawang-sawang wonten potongan bakal mlebu swarga napa mboten niki? Bu. Enten potongane napa mboten? Enten potongane napa mboten? Coba. Mboten enten potongane ya Allah. Oh, terus pripun? Oh, potongane mboten enten terus pripun? Ya Allah. Lah wong salate mboten kados Kanjeng Nabi, tobaté mboten kados Kanjeng Nabi. Umpamane nek kaya duku kowe duku basa. Nggih. Tapi ora apa-apa sing penting telaten. Allahumma wis pati-pati dalu-dalu atis-atis panjenengan pondok kumpul teng mriki niki jenenge telaten. Allahumma
Nggih, tuku basa ora apa-apa nek purun telaten dicampur kali dukus ingkang sae-sae ngadole keranjangan sing basa kebakta. Allahumma kula panjenengan sami mboten enten potongane mlebet swarga, ora ana potongane dislametaken, tapi kula panjenengan sami demen maring para habaib, demen maring para kiai, demen maring para ulama, kiai dipun borong dan Gusti Allah mlebet swarga, kula lan panjenengan sami nderek-nderek keborong mlebu swarga. Allahumma. Karena Nabi telah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'amman ahabba. Manusia besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Anjingnya Ashabul Kahfi diselamatkan oleh Allah, diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam kitab-kitabnya Allah. Karena cinta dengan orang benar, binatang saja selamat, bagaimana manusia? Sejahat-jahat manusia, sebodoh-bodoh manusia masih menghormati maring para ulama, insya Allah suatu saat akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma percaya napa mboten? Wonten santrinipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, santri sing paling bodoh, Pak. Santri ingkang paling bodoh. Meninggal dunia. Begitu teng alam kubur dipun takeni dening malaikat Gusti Allah. Man rabbuka? Sapa pangeranmu? Saking runtakin redep, Pak. Redep. Katakan malaikat jawab apa? Syekh Abdul Qadir Jailani, malaikat kaya niku. Sinten nabi sampean? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dipun bela dening Gusti Allah. Dipun selamataken dening Gusti Allah. Malaikat, tiang niku tiang bodoh, buta huruf, boten ngertos napa-napa. Dipun takeni pangerane sinten pokoke sing diterangaken dening guru kawula Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi nisen nggih kula boten ngertos mung takon piyambak kali guru kula Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasrah bongkokan mlebu swarga. Alhamdulillah. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Allah telah mengatakan abdi Amalladzi aqulu li syai'un fayakun. Wahai para hambaku, yang bisa mengatakan ini jadi itu jadi adalah aku, kata Allah. Fa'atini, oleh karena itu kalian taatlah kepadaku, taatlah. Apabila taatmu sudah benar, sudah sempurna, aj'aluka bi kutratir robaniyan, maka Allah memberinya sifat robaniyah, sifat sebongso pangeran, tapi diizinkan oleh Allah. Allah mengatakan taqulu li syai'un fayakun. Kamu bisa mengatakan jadi ya jadi. Seorang ulama, seorang kiai yang arif, yang makrifat, dia bisa mengatakan ini jadi itu jadi, diizinkan oleh Allah dan tidak ada kesyirikan. Jelas? Jelas? Ya Allah. Maka tidak hayal kalau di zaman Nabi orang pengen berkahnya Nabi. Sampai keringatnya Nabi dikerok, diminum, sampai rambutnya Nabi diambilin. Sahih Bukhari, bukan sembarangan. Orang yang mengatakan berkah sirik itu orang yang nggak bakal selamat. Satu contoh, orang yang berhaji di Mekkatul Mukarramah berebut sholat di makam Ibrahim. Betul. Tahuddu maqama Ibrahim musalla, kata Allah dalam Al-Quran. Itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Hanya tanah itu pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim. Bekas kakinya saja ada berkahnya, apalagi orangnya, apalagi doanya. Bagaimana Nabi Yusuf mengobati bapaknya yang matanya buta? Dengan apa? Dengan bajunya. Siapa yang cerita? Al-Quran. Buka surat Yusuf. Idhabu biqomisi hadha fa'alkuhu illa wajhi abi ya'ti basirah. Sadaqallahul adzim. Betul. Bawalah baju saya ini, usapkan pada wajah ayahku. Mata buta jadi melek. Baru bajunya, belum orangnya, belum doanya. Ini yang namanya barokah. Di zaman Nabi juga begitu. Ludahnya Nabi diambil, rambutnya Nabi diambil, bekasnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, hei sahabat, jangan kamu duduk di batu itu. Kenapa ya Rasulullah? Batu itu dulu pernah buat duduk umatnya Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah. Ya Rasulullah, sudah ratusan tahun kena hujan, kena panas. Betul, tapi dampak kejahatannya masih nempel di situ. Hati-hati. Kita punya rumah kita diduduki sama ulama, sama kiai, sama ustadz. Rumah kita berkah, amin. Didudukin sama maling, apes. Paham? Paham? Jelas napa mboten? Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita semua dikumpulkan dengan para ulama, dengan para kiai besok di hari kiamat. Allahumma. Bu, cinta kiai napa mboten? Cinta kiai napa mboten? Tekan ati napa teng lambe mawon. Allahumma saumpama
saumpama wonten tiyang kalih pemuda badhe nglamar anake panjenengan. Setunggal pemuda ganteng, rambut gelimis, kacamata cemeng, bata artone sak koper. Bata artone sak koper. Ingkang setunggal malih jebolan saking pesantren kali dosa taun, bocahe gering, numpak pit sepeda pedal ucul siji arep milih pundi sampean? Koper apa pedal ucul? Oh, koper apa pedal ucul? Mak meripat koper kabeh ya. Seneng kiai seneng, cinta kiai cinta. Koper apa pedal ucul? Koper. Ya Allah. Ketawi niki. Panjenengan nek gadah mantu kiai kuwatir nganggur, kuwatir mboten kahar. Nggih. Nggih. Terus konangan teng mriki kok. Nggih napa mboten. Ya Allah. Dokter nganggur kathah. Insinyur nganggur jeprah. Betul. Pemboro nganggur di mana-mana, tapi kiai ustadz nganggur di dunia tidak ada, sama sekali tidak ada. Sangan mur nganggur kiai maring ponggone be angsal berkat. Alhamdulillah. Mungkin apa mboten? Panjenengan nate menangi wonten dokter mbak berkat. Oh, koper apa betul ucul? Mungkin aku koper mawon panjenengan ya Allah ya Allah. Memang jenenge kiai niku enten longso, nggih napa mboten? Kiai kuwi nasibe ya kaya niku. Nggih. Kaya kula tak pikir-pikir kiai niku nasibe kaya slender, nggih napa mboten? Damel margi ngangge slender, numbuk aspal pakai slender. Betul. Slender betapa pentingnya, tapi begitu jalan sudah rapi, slender mau lewat di tengah-tengah nggak boleh katanya bikin sesak. Betul. Itu kiai. Lah nggih, lha wong gaji kali pembantu mawon gede pembantu kok. Panjenengan bayar pembantu sak sasi bisa berapa? 600.000 sejuta nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Panjenengan nek anake sekolah teng madrasah bayar kiyaine sawulan piro? Piro? 5.000. 5.000 padha mblondot nggih. Nggih napa mboten? Kiai. Padahal kalau kita sodako sama orang miskin 1.000 kata Nabi pahalanya seperti 10.000. Amin. Kita sodako sama keluarga kita 1.000 seperti 70.000. Amin. Kalau kita punya uang dimakan sama kiai atau ustadz 1.000 pahalanya seperti amal 1.000.000, 1.000 kali lipat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiang boten. Nek bagi pengalun-alun 1.000 kali 1.000 mboten eman-eman nggih napa mboten. Tapi nek nggih bayaran sekolah larene teng madrasah sesasi pinten wau gangsal 1.000 pada blondot nggih napa mboten. Nggih napa mboten? Penyakit niku Pak. Nggih, penyakit napa mboten? Bu, Pak. Panjenengan nek tindak teng kota-kota terus kepengin seni terang-terangan mabon bayar napa mboten? Pinten? 1.000. Anake panjenengan sekolah teng madrasah sing ngawit dhuwur sampai asar nguyuhe ping pinten niku? Ya Allah. Bayar nguyuhe mawon mboten Pak. Nggih napa mboten? Tolong muliakan para ulama, muliakan madrasah-madrasah, muliakan para asatidz. Kita semua akan selamat di din wa dunya wal akhirah. Allahumma. Jadi kelolaan panjenengan sami tergantung diibaratakan mainnya dengan siapa waktu di dunia. Panjenengan dolane kambek tiyang ingkang adol iwak awake melu mambu amis. Nggih. Dolane kali tiyang sing sadian minyak wangi awake melu mambu. Dolane kali kiai awake melu mambu. Kiai mau. Tiyang mriki kebangetan ya Allah. Cinta kiai ku anjuk kiai mambu niku apa sampeyan ya Allah. Sing sampeyan kiai mambu sinten niku? Oh. Aja maning-maning sanjang kiai mambu. Saudara-saudara kita banyak di dunia dan di akhirat. Betul. Yang mati juga saudara, yang sudah meninggal pun saudara. Baru saja kita kirimkan doa Fatihah untuk yang hidup juga yang sudah mati. Kira-kira sampai atau tidak? Bu, sampai atau tidak doa yang dikirimkan buat orang mati? Kenapa sampai?
Ya karena nggak pulang lagi berarti sampai. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kalau nek kirim serat maring Jakarta suratnya mboten dugi, tukang pos balekaken, Pak Habib niki suratnya panjenengan mboten dugi kula wangsulaken. Nggih napa mboten? Kula gedene sakmene ora tau krungu wonten tahlil balik sing kuburan berarti anjur. Nggih. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ayat yang menceritakan bahwa doa untuk orang mati sampai. Dan di Indonesia semua percaya, tidak ada satupun yang tidak percaya. Nggih napa mboten? Buktinya kalau ada kita lihat ada upacara di lapangan-lapangan, apa mereka mengatakan? Mari kita bersama-sama kirim doa untuk pahlawan kita yang telah mati, yang telah gugur, mengheningkan cipta, mulai tak sawang, boten LDII, boten Ahmadiyah, Wahabi, Muhammadiyah, sedoyo tangkeme wis umbis. Berarti percaya, Pak. Nggih napa mboten? Tapi penyakit barang ono karpet digelar tundang tahlil sanjange mboten dugi. Oh, wedi ngetokake gula teh niku. Nggih napa mboten? Perkaranya soal itu saja karena bakhil. Betul. Coba semblarat-melaratnya orang ahli sunnah, orang NU melarat-rat, saudaranya mati, mereka mengeluarkan sodako walaupun kerupuk dalam piring. Nggih napa mboten? Ini makanya tentunya mawon seger. Alhamdulillah ahlul jannah. Bagaimana tidak hancur dosanya? Kita yang berkumpul semacam ini, ada satu orang tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk Islam? Apa kata Rasul? Kun muhsinan, kamu berbuat yang baik nanti kamu akan masuk surga. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku sudah mengerti aku ini sudah baik atau belum? Sal jironaka, kamu bertanya dengan tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kamu baik berarti kamu baik. Tapi sekalipun kamu orang baik, tetanggamu semua mengatakan kamu jelek, kamu jelek. Tetangga penting atau tidak penting? Bu, ada orang sholatnya baik, puasanya baik, ibadahnya lumayan, sopan santun, ramah tamah dengan tetangga, tapi maaf suka nyolong ayam. Ya Allah, sholatnya baik, ibadahnya baik, suka nyolong ayam. Kemudian mati, mau tidak mau tetangganya takziah atau tidak? Layat atau tidak? Ya Allah. Setelah layat si kiai ceramah, saudara-saudara sekalian, apakah saudara menyaksikan bahwa almarhum min ahlil khair, yang mati ini orang baik atau tidak? Apa kita mau ngomong itu maling? Bukan orang? Kira-kira mau bilang maling atau baik? Baik. Kenapa nggak bilang maling? Tidak boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Haram kalau kita mengatakan itu maling, kita dosa besar. Diancam oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, jangan kamu menceritakan keburukan orang yang sudah mati. Tidak boleh. Karena apa? Nabi menghendaki supaya umatnya masuk surga semua. Amin. Ini perjuangan Rasulullah. Ini perjuangan Rasulullah. Menata umatnya supaya masuk surga, walaupun dosanya banyak, tidak boleh disebut dosanya. Haram, tidak boleh menceritakan perbuatan orang yang sudah mati. Harus katakan baik. Maka si kiai mengatakan 3 kali. Betul. Apakah saudara menyaksikan bahwa almarhum orang baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Malaikat yang hadir pada saat itu mengatakan apa? Amin. Hancurlah dosa si maling ayam itu berkah tetangganya. Alhamdulillah. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Apa sebabnya? Karena Nabi telah mengatakan al-mu'min syahadallahi fil ard. Orang mukmin adalah saksinya Allah di atas bumi. Saksinya sudah ngomong baik. Siapa yang ngomong maling? Inilah kasih sayang Rasul kepada umatnya sampai segitu. Supaya apa maksudnya? Supaya umatnya semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Paham, Bu? Penting atau enggak ini? Maka itu dalam bulan yang mulia ini kita selalu menghormati Nabi, berselawat yang banyak, dan tolong tinggalkan kemaksiatan, dan tolong tinggalkan sesuatu yang tidak penting. Siap? Siap?
Sudah, yang mudah apa? Televisi Pak Bu, tolong. Televisi maghrib sampai isya jangan kebiasaan ditonton. Matiin televisi maghrib sampai isya karena waktu yang mustajabah untuk ibadah. Siap? Yang bilang siap cuma 2 orang. Yang lainnya matanya mata televisi semua. Maghrib sampai isya sampun nonton televisi kiat napa mboten? Allahumma panjenengan sampun sanjang kiat ngenjang dalu tesi nonton televisi kula dongaaken televisi ini kesambar bledek. Gara-gara televisi kata maksiat napa mboten? Kata tiang rusak napa mboten? Kawula nate Pak salat teng setunggal musala. Sing salat tebet luber tekan teras-teras. Tapi lagi bunga ya Allah. Ingkang sholat penuh temen sampai teras-teras. Barang kiai ini tembek salam dongak bedurung, dikir bedurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sholat telah doyo. Ya Allah, kulo bingung keter. Niki kebakaran nopo wonten kebanjiran sampai kulo arep tangin derek-derek Pak. Ya Allah. Sinang jaringane kula badhe tangi kula tarik sarunge sampai mlustro. Ngoten napa niki? Kebakaran napa mboten Pak Habib? Sinetron pun main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rusak napa mboten? Rusak napa mboten? Dikengken dikir kangelan. Maos ngantuk, ngintil kiai ngantuk, tapi nek romone sampun tengah jengene televisi, bojone semerep, sampun main Pak Bro berjamaah di hadapan televisi. Ya Allah. Ini napa mboten? Mboten larek mawon, Pak. Mboten larek alit mawon. Nini mawon paham televisi, Bu. Nini. Paham napa mboten nini? Napa? Yang sepah, mbah-mbah, wonten mbah-mbah lagi deres Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Putu goblok awang. Mbah. Ono apa putu? Mbah lagi deres Al-Qur'an kok goblok awang beki bocah. Lo mau mbah pesen piyambak terus pada ningali televisi. Niku biduane sampun joget, Mbah. Shadaqallahul azim. Kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tolongkanlah kami sebagai orang-orang yang berselamatkan di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang dibebaskan dari segala kemarahanmu, dibebaskan daripada siksamu, dibebaskan daripada azabmu, dibebaskan daripada siksamu besok di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, pada perkumpulan yang mulia ini ya Allah, hapuskan segala kesusahan yang menempel pada jiwa raga kami dan Kau gantikan dengan kebahagiaan ya Allah. Pindahkan keadaan kami dari keadaan gelap kepada keadaan yang terang ya Allah. Pindahkan keadaan kami ya Allah dari keadaan yang penuh penderitaan kepada keadaan selamat dan bahagia ya Allah. Ya Allah, Engkau melihat kami banyak menderita dan banyak susah dan banyak mengalami kesulitan ya Allah, maka hilangkanlah mulai malam hari ini juga, detik ini juga ya Allah, saat ini juga ya Allah, berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kau jauhkan kami segala penyakitnya ya Allah, Kau jauhkan kami segala musibahnya ya Allah, Kau jauhkan kami daripada segala keburukan-keburukan yang tidak kami kehendaki di dunia dan dunia akhirah. Ini kubul. والعافية والسلامة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة والوصول والحصول التمام كل سن معمول وتلافي شأن الظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا والذين ومسائخنا في الدين وفي العافية وعلى نيات أن الله ينبر قلوبنا وأقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة هذا اليوم يوم المبارك في ليلة المباركة بشهر المباركة يا الله أخير رب الأوال شهر المولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم واقضي هوائجنا كل حاجتنا في الدين والدنيا والآخرة ولا حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين amin. Ibu bapak sekalian jangan pulang dulu sebelum ada doa penutup ya, biar ditutup